Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, insyaallah pada hari Sabtu malam Minggu 24 Februari 2024, nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban akan menghampiri kita. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pertengahan bulan Sya'ban ini merupakan waktu yang spesial, di mana pada malam itu ampunan Allah Subhanahu wa taala tercurah deras bagi siapa yang memohon ampunan kepadanya. Keyakinan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban nada munadin, hal min mustaghfirin faghfirlah, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, fala yas'al ahadun syai'an illa u'tiyah." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, "Adakah orang yang memohon ampun maka aku ampuni? Adakah orang yang meminta sesuatu maka aku berikan permintaannya? Maka tidaklah seseorang meminta sesuatu melainkan aku kabulkan permintaannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, tradisi yang berkembang sejak dulu hingga kini di tengah kehidupan beragama kita adalah membaca surah Yasin di malam tersebut sebanyak 3 kali. Menurut Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya Maza fi Sya'ban, tidak ada larangan sama sekali dalam memanfaatkan Al-Quran, zikir-zikir, dan doa-doa untuk berbagai tujuan, keperluan, dan kebutuhan setelah didahului keikhlasan niat karena Allah dalam melakukannya. Lebih lanjut, dikatakan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, siapa yang membaca surah Yasin dan surah-surah lain dari Al-Quran dalam keadaan mencari berkah pada umur, harta, dan kesehatan, maka semua itu bukanlah sesuatu yang tercela. Amalan membaca surah Yasin atau membaca sholawat dengan tujuan-tujuan tersebut termasuk dalam kategori tawassul dengan amal-amal baik dan bacaan Al-Quran, dan ini juga telah disepakati keabsahannya dalam syariat kita. Kembali kepada membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, setidaknya ada 3 niat di setiap membaca surah Yasin tersebut. Yang pertama, kita membacanya dengan niat panjang umur dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Niat pertama ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang beruntung itu? Beliau menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Si penanya kembali bertanya, "Lalu siapakah orang yang paling buruk itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Panjang umur yang disertai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Untuk apa kita diberi umur yang panjang jika tidak kita isi dengan kebaikan? Sungguh celaka seseorang yang diberi kesempatan hidup panjang namun berisi kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu, kita bertawassul dengan bacaan surah Yasin agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi umur yang berkah dan padat dengan kebaikan serta amal soleh. Adapun niat kedua dari membaca surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban adalah supaya kita dijauhkan dari bala dan musibah. Merupakan hal yang sangat-sangat wajar kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari bala dan musibah, meski dalam hidup kita memang tidak bisa lepas dari ujian. Namun
Dengannya seperti ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesanggupan dan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian, sehingga kita bisa mengatasi dan menghadapinya dengan modal iman serta tawakal. Suatu waktu Nabi Isa alaihi salam melewati seseorang yang buta matanya, mengidap penyakit lepra di badannya, dan dia tidak dapat berjalan karena lumpuh, sedangkan daging-dagingnya berserakan dan berjatuhan karena dia juga mengidap penyakit kusta. Dalam keadaan seperti itu, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku keselamatan dan kesehatan daripada apa yang telah diberikannya kepada banyak makhluknya." Nabi Isa bertanya kepadanya, "Aku tidak melihat suatu bala kecuali yang ada pada dirimu. Lalu bala apa yang tidak ada pada dirimu yang engkau katakan dalam doamu itu?" "Wahai Ruhullah, keadaanku ini masih lebih baik dari orang-orang yang di dalam hatinya tidak mengenal Allah." Maka Nabi Isa kemudian berkata, "Engkau benar, ulurkan tanganmu." Kemudian didoakan oleh Nabi Isa sehingga jadilah ia orang yang paling tampan wajahnya, paling baik bentuknya, dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala musibah yang ada pada dirinya. Niat kedua ini sejalan dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi permohonan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi dari kebinasaan dan kecelakaan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatahil a'da." Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bacaan Yasin yang ketiga diniati minta kecukupan selama hidup. Kebutuhan manusia berbeda antara satu dengan yang lain. Demikian pula dalam soal kecukupan rizki. Semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi rizki. Hasan al-Basri pernah berkata, "Wahai anak Adam, jangan membebani kegelisahan rezeki 1 tahun di dalam 1 hari. Cukup hari ini dengan apa yang kamu miliki pada hari ini. Jika memang tahun ini kamu masih diberi umur, Allah pasti akan mengaruniakan rizkinya kepadamu. Namun, jika umurmu tidak mencapai tahun ini, menurutku kamu telah menuntut apa yang bukan hakmu." Rezeki yang cukup dan berkah menjadi sarana memenuhi kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Oleh karena itu, surah Yasin kita jadikan sebagai wasilah atau sarana memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rezeki yang syarat berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh sangat beruntung seorang yang telah masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan sifat qanaah, menjadikan kita ridha dengan segala apa yang Dia berikan kepada kita. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi manusia yang lebih sibuk dalam urusan dunia hingga lupa kehidupan di akhirat.